Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Imam Anan Ilham. Kali ini pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana layout peta. Sebelum melangkah lebih jauh, saya menjelaskan sedikit tentang layout. Layout adalah merupakan sebuah yang akan kita gunakan untuk mempercantik atau memperindah peta. Gunanya layout adalah sebenarnya pada fungsinya ia berfungsi sebagai finishing atau tahap akhir dalam pembuatan peta, di mana layout nantinya akan terdiri dari penambahan grid, penambahan etiket, ataupun pengubahan skala dan penambahan skala. Oke, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membuat meregis dan mendigitasi peta lembar kolaka. Nah, ini tampilannya seperti yang kita kerjakan pekan lalu, namun saya menambahkan 3 formasi lagi. Oke, langsung saja untuk layout. Yang pertama itu kita klik tombol layout ini yang ada di bawah bagian kiri, layout view. Nah, ini merupakan tampilan layout. Langkah saja nih ya. Untuk mengatur kertasnya dan ukurannya, kita masuk di file, kemudian pack and print setup. Kemudian di sini kalian mau portrait atau kalian landscape, itu sesuai dengan kebutuhan. Ini ada 2 opsi, portrait atau landscape. Kemudian di sini kertas yang kalian gunakan A3 atau A4 atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang akan kita gunakan adalah kertas A3. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul begini, maka ini sudah sesuai. Dia kertasnya landscape, kemudian ukurannya A3. Untuk selanjutnya adalah kita menyesuaikan. Kita membuat kolom untuk etiket. Ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan teman-teman sekalian. Saya akan buatnya begini. Kita pilih rectangle untuk pembuatan kotak kolom etiket. Kemudian kita ganti warnanya, play. Nah, jika petanya kalian seperti ini dan kalian ingin menggesernya ke tengah, kalian sisa gunakan tombol pen. Ini kita bisa atur di mana posisi kalian ingin letakkan, di bagian bawah ke bagian atas ataupun bagian tengah dengan tombol pen ini. Oke, setelah itu ingat ganti lagi menjadi select element. Selanjutnya jika seperti ini, kalian bisa menyesuaikan. Layout ini adalah sesuai dengan kreativitas teman-teman. Jadi layout ini bisa mengacu pada standar layout atau terserah dari kreativitas teman-teman sekalian. Oke, untuk menambahkan teks di ArcGIS telah disiapkan fitur teks. Ini kalian sisa klik dan kalian sisa ketikkan judulnya. Untuk aturnya, jika kalian merasa ini sangat kecil, kalian bisa klik ini dulu, kemudian klik select element, klik yang tadi, double klik, kalian bisa mengaturnya di sini. Kemudian caps lock, kemudian oke. Ini sisa kalian atur. Sini terdapat font yang kalian gunakan. Ini ukurannya. Oke. Ini terlalu kebesaran, maka kalian kurangkan saja fontnya.
setelah membuat, jadi saya pakai saja yang lama. Setelah ini, jika kalian ingin menambahkan garis bawah, kalian pilih ini dan lain. Untuk mengaktifkan fitur penggaris, kalian klik saja di tombol roll bar, klik kiri. Nah, oke. Dan kalian nonaktifkan kembali. Selanjutnya, setelah ini dalam etiket biasanya terdapat skala arah mata angin, skala batang, legenda, kemudian indeks peta dan sebagainya. Nah, di area sini telah disiapkan semuanya dalam fitur insert. Nah, di sini sudah ada dari legenda, arah mata angin, skala batang, kemudian scale text atau skala teks. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu kita tambahkan arah mata angin. Klik sini, kalian bebas memilih, ada beberapa macam arah mata angin sesuai dengan keinginannya kalian. Oke, ini saja. Oke, kalian sesuaikan. Kemudian yang biasanya ada scale text. Nah, scale text ini nantinya akan menyesuaikan pada skala yang telah kalian atur di sini di map scale. Ketika kalian ganti menjadi 750.000, dia akan 500.000, dia akan menjadi 500.000. 750.000 dia akan menjadi 1:750.000. Jadi dia menyesuaikan dengan map scale. Oke. Selanjutnya, setelah itu kita garis lagi. Kemudian kita masukkan legenda. Legenda ini biasanya adalah yang berisi keterangan-keterangan apa saja yang dimuat dalam peta. Nah, keterangan yang dimuat dalam peta kali ini hanya ada 3 formasi. Nanti jika di petanya yang kalian buat akan banyak legendanya, di layar ini pun akan muncul banyak legenda nantinya, semisal jalan, rumah, sungai, dan sebagainya. Untuk memasukkan dan tidak memasukkannya, kalian sisa klik ini, masukkan. Jika semuanya ingin kalian masukkan, kalian klik ini, tombol ini. Jika kalian ada yang tidak kalian ingin masukkan, kalian sisa kasih keluar dengan tombol ini. Nah, mata lembar kolaka tidak akan saya masukkan sebagai legenda, jadi saya akan kasih keluar. Saya akan keluarkan TML 2 kali, saya keluarkan satunya. Oke. Kemudian kita next. Di sini adalah judulnya, legenda. After that, kalian hanya bisa next until end. Sekalian next. Nah, seperti ini berarti legenda sudah selesai. Jika nantinya
nama yang ada di sini dia akan menyesuaikan dengan nama yang ada di table of content. Jika nantinya namanya tidak sesuai dengan bukan yang itu yang akan kalian tampilkan pada legenda, kalian sisa ubah. Cara ubahnya bukan dengan double klik, ini tidak akan bisa, tapi kalian convert dulu ke grafik, kemudian ungroup. Caranya adalah kalian klik kiri, kemudian klik kanan, convert to grafik. Setelah itu ungroup sampai dia bisa kita ubah. Ini misal kita ganti jadi keterangan, kemudian apply dan oke. Setelah itu ingat kalian jadikan dia satu objek lagi dengan cara menggrupnya supaya kalian mudah memindahkannya dengan tidak terhambur. Setelah itu kita buat garis lagi untuk pembuatan peta indeks. Jadi hasilnya akan seperti ini. Perlu kalian ketahui, peta indeks nantinya bertujuan untuk menampilkan lokasi peta Anda secara skala besar, secara besarnya, supaya pembaca tahu bahwa di mana lokasi kalian sebenarnya. Dia berada di Pulau Sulawesi kah, Sulawesi bagian lengan tenggara kah, lengan selatan atau dan sebagainya. Jadi itu gunanya kita harus menampilkan peta indeks. Caranya adalah kita masuk kembali di insert, kemudian data frame. Nah, di data frame ini kita sisa masukkan di sini. Kita masukkan peta apa yang akan kita jadikan peta indeks. Dia bisa berupa peta geologi, peta DEM, kemudian ataupun peta administrasi. Saya akan masukkan nantinya adalah peta DEM. Kalian bisa cari filenya, saya punya di sini. Kemudian kalian masukkan, jika dia peta DEM, kalian masukkan file ASC. Nah, setelah muncul peta DEM-nya, ini merupakan peta DEM Sulawesi zona 51. Dia hanya zona 51. Nah, setelah ini kalian tidak akan tahu di mana lokasinya kalian. Untuk mengaktifkan fitur otomatis, kalian sisa klik kanan, kemudian properties, kemudian extend indikator, kemudian layer, kalian masukkan, apply, dan oke. Nah, secara otomatis dia akan memunculkan di mana lokasi kalian. Saya ulangi lagi, secara otomatis dia akan memunculkan di mana lokasi peta kalian. Ini kita buat dua kan, ini secara keseluruhan Sulawesinya. Satunya kita akan buatkan di bagian lengan tenggaranya. Kita buat lagi data frame. Kita masukkan lagi. Sama cara seperti tadi, layer, apply, oke. Cuman kalian sisa ganti skalanya, skala yang lebih besar, pakai fitur pen. Terlalu besar mungkin. Tujuan dari peta ini untuk menginformasikan secara besar di mana lokasi kalian. Dan saya tambahkan tulisan yang menunjukkan dia adalah peta indeks.
Oke, setelah ini kita akan menampilkan grid pada peta. Grid tujuannya untuk menampilkan informasi lokasi kalian, letak kalian dalam bentuk angka. Caranya kita klik kanan, properties, dan grid, next. Oke, kemudian kita atur. Saya ulangi, tujuan grid adalah untuk menampilkan koordinat sistem, menampilkan grid tujuannya untuk menunjukkan lokasi koordinat geografis dengan menggunakan sumbu lintang dan bujur dalam tampilan DMSK, derajat, degrees, minute, second, atau UTM. Format yang kita akan gunakan adalah format DMS atau degrees, minute, second, atau derajat, menit, detik. Nah, di sini ada opsinya. Vertical labelnya kita akan left and right saja, kanan dan kirinya. Kemudian lainnya, ketika kalian ingin tampilkan garis-garis antar koordinat sistemnya, antar koordinat geografisnya, kalian checklist ini, tapi saya kan tidak akan tampilkan, jadi saya checklist do not show line or tree. Kemudian OK, kemudian apply. Ini dia koordinatnya. Karena dia skalanya sangat besar, jadi koordinatnya sangat sedikit. Oke. Selanjutnya adalah kita akan tambahkan keterangan. Yang memuat tentang sumber peta dan koordinat sistem yang kita gunakan. Nah, setelah kita ketikkan sumber peta, peta yang kita gunakan dalam pembuatan peta ada dua tadinya. Yang pertama peta geologi lembar Kolaka. Kemudian yang kedua, data frame-nya kita gunakan data DEM, data elevation model, SRTM. Kemudian kita apply.
Setelah itu jangan lupa cantumkan juga sistem koordinat supaya pembaca tahu koordinat apa yang kalian gunakan dalam pembuatan peta ini. Nah, sistem yang kita gunakan tadi adalah UJS 1984. Kemudian sistem gridnya yang kita gunakan adalah grid geografis DMS, degrees minute second, derajat menit detik. Oke, kita samakan. Oke, buatkan lagi garis. Dan yang terakhir adalah kita akan tampilkan tempat dan tahun pembuatan. Tujuannya apa? Supaya pembaca tahu di mana peta ini dibuat dan tahun berapa pembuatannya. Ini adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Supaya mereka bisa mengetahui tempat dibuatnya dan tahunnya. Yang sampai ini merupakan peta yang sangat lama, kemudian kita aplikasikan. Jadi ini penting kita buat tempat dan tanggal tahun pembuatannya. Kita buatnya di Kendari tahun 2020. Oke, ini merupakan hasil layout kita, pembuatan layout. Kemudian kita sesuaikan skalanya. Selanjutnya, setelah ini selesai, kita ingin mengekspornya menjadi JPEG atau PDF. Sisa kita masuk di file, kemudian export map. Nah, di sini pada tampilan export map, kalian pilih lokasi yang akan kalian simpan, kemudian namanya, ini ada save as tipenya, bisa JPEG, bisa PNG, bisa TIFF ataupun PDF. Kali ini kita akan mengubah JPEG, kemudian resolusinya bisa kalian mainkan di sini, tergantung kemauan kalian. Semakin tinggi resolusinya, semakin jelas gambarnya. Kemudian selanjutnya kalian klik save. Oke, seperti ini selesai. Jika seperti itu tadi tampilannya, maka telah selesai. Silahkan kalian buka JPEG foto dasar. Oke. Nah, ini tampilan petanya kalian.
Oke, sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.